teman-teman bisa mengenal jauh lebih banyak mengenai dunia kedokteran, kemudian mengenai organisasi AMSA itu sendiri. Nah, jadi kita bakalan keliling FK Unhas nih teman-teman sekalian. Jadi mens atau menstruasi yang kemudian nanti akan keluar melalui vagina atau kita sebut dengan sebagai darah haid. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan lagi dengan diperbaharui lagi. Semua penyakit yang saya paparkan tadi adalah penyakit menular seksual. Jadi semuanya tadi itu menjadi hubungan seksual itu kan dia sebenarnya memicu mikrotrauma. Jadi ada trauma kecil yang mungkin tidak terlihat. Terus kita konsultasi, kita pura-pura sebagai dokternya, simulasi jadi dokternya. Oke, nah mungkin bisa ada tambahan dari Kak Winston. Dan memang harus mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya bisa mendapatkan hasil yang baik. Kalian berminat untuk masuk ke kelas internasional ya. Nah, Kalian akan menemukan orang-orang yang tentunya memiliki tujuan yang sama dengan kalian menjadi dokter. Ayo rasakan sendiri rasanya menjadi mahasiswa kedokteran. Yeay! Kami akan menolongnya secara medis. Tempat kita melakukan kompresi itu adalah di sternum dengan cara banyak berlatih. Kalau kita semuanya sudah banyak berlatih, jam terbangnya tinggi lah istilahnya ya. Jadi intinya adalah persiapkan diri, bekal ilmu dengan ilmu dan pengalaman. Nah, itulah tadi materi Clinical Skill Lab Basic Life Support oleh Dr. Malik. Oke, jadi ya silahkan next. Kita ada 10 kasus tadi ini. Fakta atau mitos? Nah, itu semua memang mitos karena tidak ada hubungannya. Secara langsung mengakibatkan kebodohan itu sebenarnya tidak terbukti. akan terjadi namanya masa ovulasi di sekitar pertengahan, yaitu hari ke-14. Nah, makanya itu nanti kalau terlalu sering, dia bakalan menimbulkan nyeri-nyeri yang seperti pada pasien rematik. Video porno dapat merusak fungsi otak. Ya, jadi teman-teman jangan sekali-kali ketagihan yang namanya video porno, jangan. Gimana sih rasanya kalau kita jadi dokter yang sebenarnya? Gimana rasanya kita nanganin pasien yang sebenarnya? Nah, pertama-tama, teman-teman nih sebagai seorang dokter itu bakal ngelakuin yang namanya anamnesis. Seperti yang sudah dijelaskan dokter tadi, kalau misalkan kita melakukan hubungan seksual yang tidak sehat Di gelas ukur katanya, Pak. gelas ukur. Oke, ini ada beberapa nih gelas ukur untuk kita cari penyakit apa yang dialami oleh pasien kita. Sifilis, Kak. Pasien kita ternyata mengalami penyakit yang namanya sifilis. AMSA Fair 2021 merupakan kegiatan yang sangat keren dan sangat menarik. Kakak pemateri dan kakak panitianya sangatlah baik dan ramah. Setelah mengikuti AMSA Fair 2021, wawasan saya tentang dunia kedokteran menjadi lebih luas dan saya mengetahui hal-hal yang belum saya ketahui sebelumnya. Harapan saya adalah kakak AMSA Unhas dapat membuat kegiatan yang bermanfaat seperti ini lagi untuk kedepannya. Ditunggu event selanjutnya. Ini adalah pertama kalinya bagi saya untuk mengikuti AMSA Fair yang diadakan oleh AMSA Unhas. Menurut saya, acara ini sangat menyenangkan dan berguna bagi saya juga teman-teman yang ingin mengetahui seputar kuliah kedokteran. Mulai dari sex education, basic life skill, bincang-bincang dengan anak FK Unhas, hingga diskusi berkelompok.
Menurut saya, yang paling seru di antara semua sisi acara ini adalah ketika saya dan teman-teman kelompok saya bekerja sama untuk mendiagnosis seorang pasien, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, hingga uji lab. Saat itu saya merasa seperti menjadi dokter sungguhan. Keren deh pokoknya. Jadi aku tadi mengikuti AMSA Fair, itu bagus banget, kece banget, dan bermanfaat banget karena ini tuh suatu bekal untuk masuk di kedokteran. Dan pokoknya moderatornya juga kece parah, abis pokoknya bagus banget dan sangat memberikan ilmu yang sangat bermanfaat gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Fernanda. Saya seorang siswi dari SMA Katolik Raja Wali Makassar. Di sini saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya setelah mengikuti kegiatan AMSA Fair. Saya pertama mengetahui kegiatan ini dari teman saya, dan kebetulan teman saya juga mengikuti kegiatan tersebut. Tujuan saya, kenapa sih saya mau mengikuti kegiatan tersebut? Itu karena saya mempunyai keinginan cita-cita menjadi seorang dokter, dan dari kegiatan tersebut saya bisa mengetahui bagaimana sih rasanya menjadi seorang atau menjadi mahasiswa kedokteran. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya betul-betul merasakan menjadi seorang dokter, karena di kegiatan ini kita tidak hanya cuman duduk lalu melihat para kakak-kakak yang di AMSA Fair menjelaskan, para dokter menjelaskan. Tidak, kita juga diberi kesempatan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh seorang pasien, dengan bagaimana caranya kita mengatasi ketika kita berhadapan dengan seorang pasien. Di sini waktu itu saya memecahkan salah satu kasus di mana seorang pasien itu mengalami penyakit di sekitar badan, dan pertama-tama kita harus memecahkan kasus itu, kita harus tahu keluhannya apa saja. Yang pertama itu kita harus lihat dari ujung rambut, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari kegiatan kemarin saya merasa banyak sekali mendapat informasi, baik itu tentang organ vital, dimana kita harus mencegah pasien yang kalau datangnya tuh kayak sesak nafas. Terus yang kedua itu kebetulan kemarin kita membahas tentang dimana ada penyakit baik perempuan ataupun laki-laki yang mengenai tentang alat kemaluan, dan saya berpikir bahwa wah, pentingnya ya ternyata kita harus merawat diri kita. Dari kegiatan kemarin juga banyak sekali teman-teman menanyakan, karena kebetulan membahas kemarin itu hampir semua mengenai tentang penyakit yang diderita oleh pria ataupun wanita di bagian alat kelamin. Banyak teman-teman menanyakan bahwa gimana sih cara menghindari agar tidak terkena oleh salah satu penyakit atau salah satu jenis penyakit yang dibahas waktu minggu lalu. Terus pokoknya banyak sekali teman yang mengajukan sebuah pertanyaan, sehingga pengetahuan kita tuh bertambah bahwa oh, ternyata cara merawatnya itu harus seperti ini, yang benar bagaimana sih, dan yang salah bagaimana sih. Terus dari kegiatan itu juga ada beberapa soal yang dimana kita harus tebak nih mitos atau fakta. Dari pertanyaan mitos atau fakta itu ada pertanyaan yang mungkin tidak benar, yang sering kita dengar. Mungkin ini sebenarnya mitos atau fakta sih mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Dari pertanyaan, dari soal-soal kemarin itu banyak yang mungkin di pikiran saya bilang, aduh, saya juga sempat bimbang dengan ada banyak pertanyaan dari mitos atau fakta itu yang saya tahu sebenarnya ada beberapa yang sebenarnya hanya sekedar mitos, ada beberapa juga yang fakta. Dengan adanya kayak begitu, pengetahuan saya tambah bertambah, mulai juga dari memecahkan kita sendiri, memecahkan kasus, terus cara kita berbicara juga, terus gimana juga cara masuk di fakultas kedokteran. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat para kakak-kakak AMSA Fair dan juga para dokter yang telah memberikan sedikit ilmunya, sehingga
pengetahuan saya maupun juga teman-teman semua semakin bertambah, dan semoga AMSA Fair pada tahun kakak bisa membuat rangkaian kegiatannya semakin seru dan semakin menarik lagi. Semoga kita masih bisa bertemu pada AMSA Fair berikutnya. Terima kasih semuanya. Kesan yang dapat saya sampaikan yaitu adalah saya mendapatkan banyak sekali edukasi-edukasi yang sebelumnya saya belum ketahui. Lalu saya mendapatkan ilmu-ilmu baru seperti mengikuti FGD yaitu TBL, lalu CSL mengenai basic life support. Lalu di samping itu saya juga mengetahui tentang gambaran-gambaran mengenai FK Unhas, seperti kami diberikan virtual campus tour, lalu kita juga diberitahu tentang bagaimana sih gambaran atau cara belajar anak FK Unhas itu bagaimana. Lalu di samping itu juga kami diberikan semacam motivasi untuk terus belajar agar bisa memasuki Fakultas Kedokteran Unhas. Lalu pesan yang dapat saya sampaikan yaitu adalah semoga AMSA Unhas bisa membuat proker-proker yang keren-keren seperti AMSA Fair ini. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.